Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azanallahu yakum, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi jamaah Masjid Jami' Al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini masih dalam nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga di tempat yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu Fiqh Asmaul Husna. Kita masih dalam pembahasan buah manis dari memahami nama Ar-Razzaq, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Kita sudah sampai apa? Sampai sedekah yang paling utama. Yang pertama apa? Masih ingat? Sedekah sirriyah. Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini lebih dekat kepada keikhlasan dan selamat dari perbuatan riya. Yang terhikmahnya, kalau kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, ya, kepada orang miskin, kepada orang lemah, maka kita menjaga kehormatan orang yang kita beri, kita pun menutupi aib orang yang kita beri. Siapa yang menjaga kehormatan orang lain, Allah akan jaga kehormatannya. Siapa yang menutupi aib orang lain, Allah akan tutupi aibnya. Yang ketiga, orang yang sedekah sembunyi-sembunyi akan mendapatkan naungan di mana? Di padang mahsyar. Makanya kata Nabi SAW, ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar. Di antaranya seorang yang bersedekah dengan sirriyah. Ini yang pertama. Taib yang kedua apa? Sedekah jariyah. Jadi ada, kata Nabi SAW, 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus dengan kematian. Ya, meskipun orang yang mengamalkannya telah meninggal, jasadnya meninggal, tapi kebaikannya hidup, pahalanya hidup. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita mengkaji ilmu, memahami ilmu, mengamalkan ilmu, lalu kita ajarkan, dakwahkan ilmu itu sehingga menjadi ilmu yang pahalanya jariyah. Yang ketiga,
anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi jemaah sekalian, pastikan kita memiliki amalan yang pahalanya jariah. Kenapa demikian? Karena rugi sekali kalau kita tidak memiliki amal jariah. Minimal salah satunya dari ketiga tadi, minimal salah satunya. Ya, maka orang yang paling beruntung adalah orang yang jasadnya mati tapi kebaikannya hidup, pahalanya terus mengalir. Tapi sebaliknya, orang yang rugi adalah orang yang jasadnya mati tapi kejahatannya, keburukannya, dosanya terus hidup. Waliyadzubillah. Maka jemaah sekalian, di sini ada pahala jariah, ada dosa jariah, hati-hati. Ya. Oleh sebab itulah maka sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat, beramal, beribadah, wajib kita dasarkan dengan ilmu. Sama-sama Imam Bukhari dalam kitab sahihnya mengutip satu bab namanya babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Nah, ini yang kedua. Tapi yang ketiga, kita batasi 3 aja karena ini sudah cukup juga gitu. Yang ketiga, di antara sedekah yang paling utama bahkan besar pahalanya itu berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terima dari Abu Hurairah anhu. Dikatakan bahwa ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas orang tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu sadaqah a'dhamu ajran?" Qala, "Anta saddaqa wa anta sahihun, syahihun, wa takhshal faqra, wa ta'mul ghina, wa la tuhmilu hatta idza balagal hulqum qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan." Riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqah a'dhamu ajran?" Sedekah apa sih yang pahalanya paling besar? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta saddaqa wa anta sahihun." Yang pertama, engkau bersedekah dalam keadaan kondisi sehat. Sedekah lagi sehat itu luar biasa pahalanya, besar. Ya, beda dengan ketika seorang lagi sakit-sakitan. Terkadang ketika kelihatan tanda-tanda kematian misalnya, dia bersedekah karena pahalanya besar, tapi enggak sebesar pahalanya ketika dia sehat. Nah, kita aja mas sekalian, bapak ibu ya, lagi sehat, sungguh-sungguh bersedekah, pahalanya besar. Jadi yang pertama. Yang kedua, syahihun. Ketika kita merasa pelit, ya, pelit. Yang ketiga, wa takhshal faqra. Bersedekah ketika takut fakir. Yang keempat, wa ta'mul ghina. Bersedekah ketika berangan-angan menjadi orang kaya. Ini ada 4. Ya, yang pertama apa tadi? Yang pertama lagi sehat. Yang kedua, ketika merasa pelit. Yang ketiga, ya, takut menjadi fakir. Yang keempat, ketika berangan-angan menjadi orang kaya. Lalu kata Nabi SAW, wala tuhmilu, jangan engkau tunda sedekah itu hatta idza balaghatil hulqum, sehingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan. Qulta li fulan kadza wa li fulan kadza, engkau mengatakan ini untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, wa qad kana li fulan, dan ternyata harta itu telah menjadi hak si fulan. Nah, ini jemaah di antara 3 bentuk sedekah yang pahalanya besar. Dan masih banyak lagi. Kita batasi 3 saja tadi kan. Yang pertama apa? Sedekah sirriyah. Yang kedua sedekah jariyah. Yang ketiga bersedekah dalam 4 keadaan tadi. Dalam keadaan
sehat walafiat, dalam keadaan merasa pelit. Yang ketiga takut fakir. Yang keempat, ketika berangan untuk menjadi orang kaya. Maka lakukanlah yang paling utama kepada kerabat kita sendiri dulu. Karena bersedekah kepada kerabat sendiri itu ada memiliki dua pahala. Yang pertama pahala sedekah itu sendiri, yang kedua pahala silaturahimnya. Utamakan yang terdekat dulu. Ya. Nah, jadi ini buah yang ke-8 yang kita bisa petik dari mengimani nama Ar-Razzaq, yaitu kita semakin sungguh-sungguh dalam bersedekah. Ya. Dan terhindar dari penyakit bakhil. Apa bakhil? Pelit, koret. Apa lagi? Pelit, koret. Apa? Ya. Cap jahe. Mana geser terus? Butuh kasiran. Jemaah sekalian, orang yang pelit dia tidak paham nama Ar-Razzaq. Orang yang pelit dia tidak mengimani nama Ar-Razzaq. Makanya kita ngaji di sini Asmaul Husna. Yang kita kaji Ar-Razzaq. Berarti kita jangan pelit. Kalau orang yang tidak mengaji Asmaul Husna, enggak tahu, enggak paham Ar-Razzaq, wajar dia pelit. Enggak paham dia. Tapi kita jangan. Ya, kita mengkaji Asmaul Husna, nama Ar-Razzaq, berarti buah dari nama Ar-Razzaq adalah kita harus menjadi orang dermawan, bersedekah. Jangan pelit. Ya, jangan pelit. Ingat, kekayaan yang kita miliki semuanya semata-mata karena pemberian dari Allah. Semata-mata karena anugerah dari Allah. Karena Allah Maha Baik. Ya, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil keringat kita, bukan karena hasil banting tulang kita, bukan sama sekali. Yakini bahwa semua nikmat yang kita miliki, ya, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ini termasuk ke dalam rukun syukur. Ada berapa rukun syukur? Ada 3. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan anggota badan. Bagaimana syukur dengan hati? Yakin dalam sepenuhnya dalam hati bahwa nikmat rezeki yang kita miliki semata-mata karena pemberian dari Allah. Semata-mata karena anugerah dari Allah. Karena Allah Maha Baik. Ini yang pertama. Yang kedua dengan lisan. Ucapkanlah alhamdulillah. Kalau rezeki ini melibatkan orang lain, maka kita mengucapkan syukur. Terima kasih. Dan yang ketiga apa? Hendaklah nikmat yang kita miliki bicarakan. Jangan didiamkan. Ya. Allahu Jalla firman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka bicarakanlah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala senang sekali, bahagia sekali ketika kita diberi rezeki oleh Allah, kita gembira. Nah, di antara gembira dengan rezeki itu dengan cara apa? Menceritakan kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga dengan anggota badan. Nikmat rezeki yang kita miliki seharusnya apa? Menambah kita untuk beribadah kepada Allah. Setiap nikmat yang kita miliki, bahkan bertambah nikmat itu, mestinya semakin bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Ya, syukur. Nah, jadi hati-hati dengan bakhil tadi, pelit tadi. Ya, ingat nikmat rezeki yang kita miliki, betapapun banyaknya kekayaan itu, semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak titipan dari Allah, uang yang banyak titipan dari Allah, kemewahan dunia titipan dari Allah, tanah di mana-mana, bukan tanah orang, emang dia beli. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa sih yang menjadi bukti bahwa kekayaan kita adalah titipan dari Allah? Apa buktinya?
Apa yang menjadi bukti bahwa kekayaan kita adalah titipan dari Allah? Apa buktinya? Baik, Jamil. Yang lain? Apa buktinya? Buktinya adalah Allah akan mengambil kapan saja dari kita. Ya kan? Adanya pencurian, perampokan. Apa artinya? Allah mengambil kembali harta dari kita. Uang banyak dicuri, kendaraan mewah dicuri. Apa artinya? Allah mengambil kembali hartanya. Terjadi kebakaran, rumah mewah kebakaran, isinya pun ya kendaraan dan sebagainya habis semuanya dalam hitungan beberapa detik saja. Apa artinya? Allah mengambil kembali apa harta tadi. Di pasar kebakaran, toko emas kebakaran misalnya. Apa artinya? Allah Jalla wa'ala mengambil kembali. Ya, jadi apapun nikmat yang kita miliki, rezeki yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, semuanya ingat apa itu? Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila halalnya akan dihisab oleh Allah, kalau haramnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu jangan pelit. Makanya ada di setiap hari 2 malaikat yang turun dari langit. Untuk apa? Untuk berdoa. Mendoakan siapa? Mendoakan orang yang pandai bersedekah dan mendoakan orang yang pelit. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi." Tidak ada satupun hari yang terlewatkan oleh seorang hamba illa malakan yanzilani, kecuali ada 2 malaikat yang turun. 2 malaikat setiap hari mendoakan. Fayaqulu anuhuma, maka satu di antara keduanya berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak dan bersedekah. Malaikat berdoa setiap hari. Wa yaqul akhar, dan malaikat yang kedua pun berdoa, tapi ini keburukan. Dia mengatakan dalam doanya, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebinasaan, kebangkrutan bagi orang yang menahan hartanya. Ingat itu malaikat tiap hari itu. Ya, orang yang bersedekah mendapatkan doa tadi, orang yang pelit menahan hartanya mendapatkan doa tadi. Nah, ini buah yang ke-8 yang kita bisa petik dari memahami nama Ar-Razzaq, itu kita semakin gemar bersedekah dan terhindar dari penyakit pelit tadi. Itu yang ke-8. Yang ke-9, buah yang kita bisa ambil dan petik dari mengimani nama Allah Ar-Razzaq, yang berarti Allah Jalla wa'ala Maha Pemberi rezeki, yaitu kita akan terhindar dari penyakit sombong, ya, dan suka pamer. Timbul pertanyaan, kenapa orang sombong? Kenapa orang suka pamer? Dengan kekayaannya tentunya. Kenapa orang suka pamer? Gimana? Dikit-dikit pamer, dikit-dikit pamer. Kenapa? Karena merasa dirinya lebih dari orang lain.
Nah, dia kan pamer dengan apa yang dia miliki. Kenapa orang suka pamer? Jawabannya karena manusia ini memiliki sifat dasar. Apa itu? Ingin dipuji, suka pujian. Karena memang ya, dipuji itu menyenangkan. Dipuji itu nikmat. Dipuji itu manis sekali. Asal ngapung ya. Oh ya. Maka manusia ingin mendapatkan pujian itu dengan berbagai macam cara. Nah, di antara cara untuk mendapatkan pujian itu adalah dengan cara apa? Pamer tadi. Sombong dan pamer dengan kekayaan yang dia miliki. Ya, misalnya Allah Jalla wa'ala memberikan kelebihan berupa ilmu. Pamer, sombong dengan ilmunya. Ya, dengan kecerdasannya, dengan hafalannya. Buktinya apa? Buktinya demo. Oh, demo. Didemokan gitu. Di mana? Di pameran. Di pameran didemokan. Pamer dengan kekayaan, kemewahan, apa rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, pakaian yang mewah, bahkan dengan makanan yang mewah. Ada kan? Pamer makanan ada kan? Ya. Jadi itu sifat karakter tabiat manusia pinginnya dipuji. Ya, maka berbagai macam cara untuk mendapatkan pujian itu, maka diantaranya pamer dengan apa yang dia miliki. Timbul pertanyaan, orang kaya itu muncul sekarang-sekarang atau sudah ada sejak dulu? Orang kaya itu sudah dulu, bukan sekarang-sekarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang dua orang kaya, dua konglomerat besar, ya, siapa namanya? Yang pertama Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kedua Qarun. Kaya raya, konglomerat, ya, tapi bertolak belakang. Persamaannya sama-sama kaya raya, tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya antara Nabi Sulaiman dan Qarun? Nah, kalau Nabi Sulaiman dia kaya di dunia, namanya harum. Namanya harum. Saking harumnya Nabi Sulaiman, banyak orang yang menamai nama Sulaiman. Nama kamu siapa? Nama saya Sulaiman. Dipanggil apa? Sule atau Man? Sebenarnya ya Sulaiman, wahai Sulaiman. Sulaiman itu isim tasghir dari nama Salman. Salman dari Sulaiman. Dan bahasa Arab isim tasghir namanya, mengecilkan. Salman, Sulaiman. Utsman, Utsaimin. Gitu ya? Utsaimin. Itu isim tasghir namanya. Banyak orang yang namanya Sulaiman. Ini menunjukkan apa? Namanya harum di dunia. Di akhirat masuk surga. Masuk surga. Tapi lihat Qarun. Bagaimana di dunia? Namanya bau, jelek, buruk. Buktinya apa? Nama kamu siapa? Nama saya Qarun. Ada gak? Gak ada. Gak ada kan Qarun. Ini yang pertama. Ya, perbedaannya Nabi Sulaiman harum namanya di dunia, dan di akhirat masuk surga. Sedangkan Qarun namanya bau di dunia, jelek dan buruk, di akhirat masuk neraka. Tapi yang kedua, perbedaan yang kedua dalam hal menyikapi rezeki, menyikapi kekayaan. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam, dia menyikapi bahwa kekayaan yang dia miliki semata-mata karena anugerah dari Allah, pemberian dari Allah.
Yaitu surah An-Naml ayat 40 ya. Apa kata beliau? Dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Hadza, kekayaan ini min fadli rabbi, semuanya adalah anugerah dari Rabbku, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani, untuk muji aku, ashkur am akfur, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau kufur. Jadi ternyata jemaah sekalian, nikmat rezeki itu adalah ujian. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa tidaklah seorang dikatakan memahami Islam secara mendalam sebelum dia melihat nikmat adalah ujian, ujian adalah nikmat. Kalau kita paham dua makna ini, insyaallah ilmu kita mendalam. Nikmat adalah ujian, ujian adalah nikmat. Apa maksudnya? Nikmat adalah ujian, apa maksudnya? Karena setiap nikmat kita diuji untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ya, ujian adalah nikmat. Apa maksudnya? Karena setiap ujian terkandung banyak nikmat, banyak hikmah, A, B, C, D dan sebagainya. Di balik ujian, hikmah yang pertama apa? Pahala banyak. Hikmah kedua apa? Gugur dosa. Hikmah ketiga apa? Pengangkatan derajat. Keempat apa? Ternyata ujian itu akan membersihkan hati seorang. Banyak sekali itu. Itu nikmat. Nah, ini sikap Sulaiman alaihissalam ketika menyikapi rezeki, bahwa kekayaan, kekuasaan yang dia miliki sepenuhnya anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, adapun Qarun, ya, lihat dalam surat Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan kekayaan itu karena ilmu yang saya miliki. Ya, atas kepintaranku dalam berbisnis, atas kepintaranku dalam mengelola harta, keuangan, gitu kan? Ini pola pikir Qarun. Di sini ada dua sikap ya. Sikap yang pertama dari Sulaiman apa? Tawadhu, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ilmu bermanfaat, ilmu yang menghasilkan sifat tawadhu. Semakin tinggi ilmu, semakin tawadhu. Di antara harta yang bermanfaat, semakin kaya semakin tawadhu, merendah. Di antara jabatan yang bermanfaat, semakin tinggi jabatan semakin tawadhu. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara Qarun bangga, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan yang kedua dalam hal menyikapi rezeki. Perbedaan yang ketiga tadi apa tadi? Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah, kalau Qarun kufur. Apa bedanya syukur sama kufur? Apa bedanya? Syukur sama kufur. Apa bedanya? Kalau syukur itu menisbatkan nikmat dari Allah kepada Allah, menisbatkan kekayaan kepada Allah. Kalau kufur sebaliknya, menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah, menisbatkan kekayaan kepada selain Allah, itu kufur namanya. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau bersyukur atas nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat An-Naml ayat 19. Ya. An-Naml ayat 19. Qala rabbi auzi'ni, terus an ashkura ni'mataka allati
an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarallahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Qala Sulaiman mengatakan, Rabbi ya Allah, auzi'ni, tolonglah aku, bantulah aku. Untuk apa? An ashkura ni'mataka allati 'alayya wa 'ala walidayya. Untuk selalu mampu mensyukuri nikmatmu yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Jadi sekiranya untuk mensyukuri nikmat butuh pertolongan Allah, butuh bantuan dari Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah banyak. Kalau nikmat Allah 1 2 kita bisa bersyukur. Nikmat Allah banyak sekali. Manusia tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu. Ya, karena kan kita sebagai manusia mengakui, menyadari nikmat ketika Allah berikan nikmat itu atas permintaan kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hamba rezeki, Allah berikan. Kita merasa itu merupakan nikmat. Kenapa? Memintanya kepada Allah. Tapi pada saat Allah berikan nikmat kepada kita tanpa kita memintanya, kita nggak merasa itu nikmat. Ini kejahilan kita, kebodohan kita. Buktinya apa? Allah berikan kesehatan. Baik, kita lanjut pada selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.